Raden Saleh, sang maestro lukisan sekaligus penyayang satwa, adalah sosok di balik terciptanya Ragunan. Sebuah destinasi wisata keluarga yang luas dan dikelilingi pepohonan rimbun berwarna hijau, sekaligus rumah bagi para hewan. Deretan kendaraan yang rapi, anak-anak yang riang, lingkungan yang terawat, adalah beberapa hal yang tidak pernah bosan untuk dilihat di Taman Marga Satwa ini. Ragunan terletak di daerah Jakarta bagian selatan. Pintu utamanya yang bernama Pintu Masuk Utara berada di Jalan Harsono dan memiliki ciri khas seperti gerbang berukuran besar. Juga terdapat hiasan patung hewan seperti burung merak, gajah, dan gorila. Pengunjung dapat datang ke Ragunan dengan cara berjalan kaki atau memakai kendaraan umum seperti Transjakarta, bus wisata, mobil, dan motor. Setelah itu, pengunjung membeli tiket masuk Ragunan seharga Rp4.500 untuk dewasa dan Rp3.500 untuk anak-anak. Di pintu utara 2, tiket masuk tersebut akan diperiksa petugas. Ternyata, sejak awal tahun 2015, Ragunan sudah memakai sistem etiketing. Sehingga, tiket yang awalnya berbahan dasar kertas berubah menjadi kartu bergambar hewan di Ragunan. Dengan 1.000 lebih jumlah flora dan fauna yang ada, maka tidak heran bila Ragunan dinobatkan sebagai destinasi wisata favorit di Jakarta. Sadar akan hal tersebut, membuat Bapak Wahyudi Bambang Prihantono selaku Kepala Humas berkomitmen untuk semakin memajukan Ragunan. Jadi sebenarnya untuk Ragunan sendiri ini adalah baru kurang lebih belum lama ya ada di sini. Sebelumnya sudah lama ada di Cikini. Ya pertama kali kebun binatang itu dirintis oleh seorang pelukis, tokoh nasional juga, yaitu Bapak Raden Saleh. Beliau sangat menyukai satwa, sangat menyukai hewan-hewan liar, terutama harimau. Ya. Kegemaran beliau ya untuk memelihara satwa dan itu menjadi inspirasi sebagai objek lukisan, maka dikoleksilah beberapa satwa-satwa liar di halaman rumah beliau, dan beliau menyediakan lahan kurang lebih 10 hektar ya di tahun 1864. Taman Marga Satwa Ragunan itu punya cita-cita yang sangat ideal ya, yaitu ingin mewujudkan kebun binatang ini menjadi kawasan yang modern, kebun binatang modern yang tentu saja sejajar dengan kebun binatang di negara-negara maju yang dihuni oleh satwa-satwa yang sejahtera ya. Sejahtera itu pemahamannya sangat luas. Jadi hewan itu, kalau yang dikatakan sejahtera itu, hewan itu pasti sehat, pasti bisa melakukan ekspresi tingkah laku normal, kemudian mempunyai pasangan, tidak kelaparan ya, mempunyai habitat yang bagus ya, dan akhirnya itu ujung-ujungnya nanti mereka akan melakukan perkawinan secara alami atau breeding, dan itulah yang disebut konservasi atau pelestarian satwa gitu. Selain menikmati satwa-satwa, ya tentu saja ada satu wahana plus ya, atau hal yang lebih menarik dibandingkan yang reguler ya. Kami punya pusat primata smusser, kemudian untuk mewadahi anak-anak yang ingin bermain sambil belajar satwa, kita punya children zoo atau taman satwa anak ya. Terus juga atraksi-atraksi satwa yang tentu saja tidak ada upaya untuk eksploitasi ya.
kita punya onta tunggang, kemudian kuda tunggang. Nah, terus kemudian yang sifatnya edukatif ya, kami setiap periodik membuat feeding time, memberikan makan pada satwa, yaitu tadi mungkin sudah dilihat gorila ya, kemudian ada juga komodo, ada juga buaya ya, dan itu waktu-waktu tertentu bisa dilihat oleh pengunjung gitu. Untuk flora itu tumbuh-tumbuhan ya, tercatat kurang lebih ada 19.000 lebih pohonan yang ada di sini. Terus kemudian untuk faunanya atau satwanya 2025 itu catatan terakhir di tahun 2014 ya. Kemungkinan besar masih bertambah, itu masih ada. Ada 3 cara untuk berkeliling kebun binatang yang luas ini. Pertama, dengan berjalan santai bersama keluarga dan teman sehingga bisa puas menikmati Ragunan. Yang kedua, yaitu pengunjung dapat menggunakan sepeda dengan cara menyewanya di rental sesuai tarif yang berlaku. Sedangkan yang terakhir adalah dengan membayar tiket seharga Rp7.500, lalu berkeliling memakai kereta wisata berbentuk satwa seperti harimau, juga gajah. Jadi Semonsur ini merupakan tempat konservasi ex situ yang berada di tengah kota yang bisa diakses masyarakat dengan mudah, sehingga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang satwa-satwa, terutama untuk jenis-jenis primata.